Nah, misalnya kalau ditanya ini ya, kalau ditanya Mas, orang istri misalnya, itu kan pejuang HAM bidang perempuan, feminisme dan lain-lain kan, yang memang sebagian besar kan perempuan juga ya. Ini misalnya ditanya tentang pilih mana, atau mungkin nggak usah ditanya pada mereka, tanya aja istri-istri yang pada umumnya itu, pilih mana, seorang suami berpoligami secara sah atau membiarkannya berzina. Ayo, nanti kan kebanyakan mereka akan menjawab, oh yang penting botolnya balik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kalau kita bicara tentang manusia itu selain makhluk sosial juga makhluk seksual ya. Maksudnya punya naluri berseksual atau kalau dalam bahasa Arab itu ghorizatun naw. Yang ini punya potensi yang baik maupun yang buruk kan. Kalau bicara tentang seksual itu sebuah peradaban akan berkelanjutan ya, akan kemudian berketurunan ketika ada naluri seksual. Pun demikian sebaliknya ya. Seksual itu menjadi akar konflik sepanjang zaman ya. karena banyak mulai dari peperangan itu lahir dari perebutan seksual pasangan dan yang lainnya. Juga dari seksual ini muncul juga ada perselingkuhan, ada perkawinan, ada hal-hal yang rentan sekali dengan konflik ya. Dan ini membutuhkan yang namanya aturan atau hukum. Yeah. Dan seperti biasa di samping saya sudah ada Profesor Suteki ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ya, dan kita akan mengulas isu seksual ini dalam kerangka yang radikal ya, yang ramah, terdidik dan berakal. Jadi Puan dan Tuan, sebelumnya kita tahu bahwa di bulan ini isu seksual itu cukup ramai ya. Mulai dari polemik dari Permendikbud 30 itu membahas tentang kekerasan seksual. Kemudian ada juga isu viral tentang pelecehan mahasiswa nih oleh dekan Visip Unri ya kalau tidak salah Prof ya. Iya betul. Kemudian ya ini juga isu seksual. Nah yang terbaru yang viral juga Prof ini ada isu coach poligami ya yang diangkat narasi TV. Wow, luar biasa viral juga. Wah ini betul. Isu seksual semua. Nah seperti biasa ya ini bagi Puan dan Tuan yang pengen berkomentar, pengen bertanya bisa komentar di video ini nanti. Akan kita angkat di video selanjutnya secara utuh dan radikal ya. Dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe ya, like, comment, share dan sebarkan, luaskan ya video-video ini kalau dirasa bermanfaat agar kemudian kita bersama-sama menjadi manusia yang cerdas dan radikal. Oke. Prof, saya mau nanya nih Prof. Jadi kan manusia itu secara fitrah ya. Secara lahirnya itu defaultnya itu udah punya kecenderungan seksual. Betul. Nah, bagaimana sih pandangan hukum dalam melihat potensi seksual manusia ini? Gitu. Ya, jadi secara umum gitu ya, hukum itu kan mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, fungsi social control namanya. Nah, fungsi ini untuk apa? Berfungsi mengendalikan, artinya sebenarnya ingin membuat tertib, ya order. Oke. Supaya tidak terjadi friksi, benturan, dan seterusnya. Namun ketika terjadi benturan, friksi, sengketa, konflik, dan seterusnya, maka muncul fungsi yang kedua, yaitu dispute settlement. Apa itu? Menyelesaikan kasus yang terkait, atau menyelesaikan sengketa. Nah, tapi juga kita harus ingat bahwa ada satu lagi fungsi hukum, yaitu sebagai social change. Yaitu law as a tool of social change atau law as a tool of social engineering istilahnya. Nah itu apa? Untuk mengubah merekayasa masyarakat, merekayasanya tentu sesuai dengan perkembangan zaman terkait dengan isu hukum tertentu. Nah berkaitan dengan pemenuhan hak untuk seksual, hukum juga menjamin itu terutama aspek human right-nya. Yaitu apa? Untuk menghormati atau istilahnya to respect, to fulfill itu memenuhi dan sekaligus apa? To protect. Nah, masing-masing negara itu tentu memiliki pengaturannya sendiri-sendiri, Mas. Itu disesuaikan dengan aspek moral, etik, and religion. Itu yang beda-beda di situ. Nah, tentu sebenarnya tujuan hukum itu adalah untuk mengatur
yang mengatur masalah seksual ini adalah tidak lain untuk menjaga marwah, kehormatan, ya, lalu nasab, kemuliaan manusia yang mestinya itu kan berbeda dengan derajat binatang. Nah, kan gitu kan, Betul, mestinya Pak. begitu Iya, ya. betul. Nah, baik itu Ya. sebagai perseorangan, apalagi kalau kita kaitkan dalam komunitas, baik itu keluarga, masyarakat, ataupun bangsa. Nah, kita kan tahu sendiri Oke. meskipun kecil, kalau orang itu sudah mengikatkan diri dalam bentuk keluarga, kemarin sudah kita singgung itu, Iya. luhuran, kekokohan keluarga itu menjadi kunci bagaimana bangsa itu bisa juga kuat dan kokoh. Nah, jadi Betul. ini secara tidak langsung memang berkaitan dengan bagaimana bangsa itu mencapai misi yang telah ditetapkan. Itu meskipun persoalan seksual tadi, Anda tadi sudah menyinggung masalah seksual itu kadang-kadang malah menjadi apa itu pemicu timbulnya apa? Betul banget. Peperangan. Konflik Ya, kadang ya. kita lihat itu ya. Misalnya di kisah Ramayana itu bagaimana itu Dewi Sinta itu hanya karena Dewi betul. Sinta kemudian Rahwana dan Rama itu bertarung, kan? Betul banget. Itu misalnya contohnya itu. Jadi persoalan kayaknya sepele, tapi nggak boleh kita anggap sepele karena tadi terkait dengan marwah, kehormatan, nasab seseorang atau terkait dengan keturunan, ya termasuk di dalamnya adalah kemuliaan manusia sebagai manusia, bukan sebagai binatang atau makhluk lainnya. Oke. Prof, bisa diperjelas nggak sih kalau kita membahas tentang permasalahan seksual, ya, ada nggak sih secara spesifik itu undang-undang, kalau misalkan ada itu ada berapa banyak undang-undang sih, dan kemudian ruang lingkupnya itu apa saja dalam isu seksual ini? Ya, kalau kita ya di Indonesia itu kan juga mengenal ya beberapa pengaturan terkait dengan isu seksual itu. Ya mungkin tidak secara langsung, tapi ini selalu berkaitan. Misalnya yang pertama terkait dengan hukum keluarga. Ini kan menyinggung persoalan nikah, talak, rujuk, ya itu ada kemudian hukum perkawinan, dan kita tahu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan juga PP-nya dan sekaligus ada perubahannya. Kemudian kita juga mengenal kompilasi hukum Islam. Nah itu ada impresnya, ya maksudnya penyebarannya dilakukan dengan Impres Nomor 1 Tahun 91. Persoalan cerai, bahkan sampai pembagian harta bersama, sampai juga mengenai poligami juga diatur. Nah, ada ya? Ada, ya pengaturannya ada. Baik di Undang-Undang Nomor 174 maupun di kompilasi hukum Islam itu. Kemudian yang kedua juga jaminan pemenuhan hak berkeluarga, meneruskan keturunan, pengakuan seksualitas, itu diatur juga kita konstitusi, ya Undang-Undang Dasar 45 kita, kemudian kita juga punya Undang-Undang HAM, ya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Lalu juga menyangkut mengenai yang ketiga itu persoalan keamanan seksualitas dan pelanggarannya. Nah itu juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada juga undang-undang kemarin sudah kita singgung itu undang-undang PKDRT, ya. Betul. Lalu juga ada undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, di samping itu juga ada ratifikasi konvenan internasional yang terkait dengan HAM dan juga perempuan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat juga yang tadi saya singgung persoalan pelanggaran di bidang kesusilaan itu misalnya juga terkait dengan pelanggaran terhadap asal-usul perkawinan. Nah, ini juga persoalan misalnya orang menikah ada penghalang tapi misalnya nekat untuk menikah dan seterusnya, itu juga diatur ya dalam KUHP. Itu ada pidananya bahkan di situ. Kemudian yang kelima, kejahatan dan pelanggaran kejahatan dan pelanggaran tentang kesusilaan, itu KUHP juga mengatur. Terkait dengan kekerasan seksual itu juga diatur. Kemarin sudah kita singgung juga ketika kemarin ya bicara tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi itu. Nah, termasuk di sini adalah dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswi FISIP UNRI yang tadi Mas sudah singgung itu ya oleh ya dekannya ya, kalau kita baca di situ memang masih dalam penyidikan karena sudah menjadi tersangka kalau tidak salah. Jadi bidang-bidang itu sebenarnya diatur ya, artinya Indonesia sebagai negara
yang berdasarkan Pancasila juga kita sebut dengan religious nation state, itu mengatur. Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan itu juga masih bisa kita katakan sifatnya itu masih dalam tanda kutip ya liberal. Karena kan misalnya untuk KUHP itu kita mewarisi kitab itu dari Belanda, ya kan? Belanda Betul, dari Prancis dari Prancis. Romawi, yang itu Romawi, basicnya oke. adalah liberal, Gereja Kristen ya. view-nya itu liberal itu. Worldview. Oh, oke. Oh, berarti tapi banyak banget ya. Saya tadi runut ada berapa? Ada 7 berapa, Bro? Ya, sekitar Yang 5 minimal membahas- lah itu gitu ya. 5 ya, 5. Ya. Baik. Nah, tapi yang menarik tadi Prof. Teki menyinggung tentang aspek hukum yang mendasari itu ada aspek moral, ada etik, ada religion. Ya. Terkhusus juga kita, Prof. Teki beberapa kali sering menyebut bahwa kita itu religious nation state ya. Nah, terhadap hal ini ya Prof ya. Jadi sudut pandang seksual ya, ini kan benar-benar identik dengan tadi Prof. Suteki menyinggung istilah worldview ya. Ya, worldview. Misal permasalahan konsen ya, konsen kemarin. Oh ya. Di Permendikbud kemarin itu kan isu konsen ini dipakai. Sedang bagi beberapa orang yang kemudian mendukung isu konsen ini, di poligami yang meskipun pada setuju misalkan itu nggak dipakai ya. Nah, artinya yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana mendudukan worldview ya, yang punya khas-khas tertentu itu dalam konstruksi hukum di negeri kita. Ya, menurut saya ya, worldview atau ideologi atau istilahnya kalau kita di Islam ada mabda ya, itu lebih pengertian yang lebih mencakup semua, saya kira lebih utuh. Itu sangat menentukan penggunaan isu seksual konsen ataukah ini persoalan yang seksual non konsen. Jadi ada yang dengan persetujuan atau tidak dengan persetujuan. Nah, jika ideologinya itu liberal, maka misalnya dengan free sex gitu ya. Nah, kalau ideologi liberal ini free sex misalnya begitu, itu tentu isu seksual konsen itu sangat menjadi arus utama atau istilahnya menjadi mainstream. Nah, betul. Asal ada persetujuan kedua belah pihak, maka tidak ada pelanggaran hukum selama kedua belah pihak itu tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Bahkan dengan sesama jenis ya juga tidak ada larangan gitu kan, atau mungkin dengan siapapun. Nah, yang penting itu tidak ada ikatan perkawinan itu. Nah, yang dilarang itu adalah misalnya pedofilia, kemudian kekerasan, pemerkosaan ya. Nah, selebihnya itu tidak ada masalah kalau misalnya tidak ada konsen ya. Jadi yang penting maksudnya yang penting ada konsen ya, persetujuan, ada persetujuan, itu tidak ada masalah. Nah, sedangkan untuk mabda Islam misalnya, soal konsen itu tidak begitu dipentingkan. Karena apakah dengan seksual konsen atau istilahnya kita sukarela atau tidak melalui pemaksaan atau kekerasan, berarti di situ semua hubungan seksual yang merupakan perzinahan itu diharamkan. Dilarang, baik beda jenis maupun sesama jenis. Nah, kemudian bagaimana dengan sesuai persetujuan atau tidak ya, Prof? Ya, baik dengan persetujuan atau tidak, itu semua merupakan pelanggaran. Ketika itu dijalankan, memang itu di luar pernikahan ya, atau itu bisa kita katakan sebagai perzinahan. Nah, Indonesia sebagai religious nation state yang tadi Mas Ab sampaikan itu, seharusnya memperhatikan betul aspek agama. Khususnya kita ini kan majority Islam. Nah, bahkan dalam pembangunan hukum di Indonesia itu sumber hukum Islam juga bisa dikatakan, atau hukum Islam bisa dikatakan sebagai sumber dalam pembangunan hukum nasional di negara kita itu. Maka tadi persoalan moral, etik, and religion itu tidak boleh ya dihapus, bahkan disingkirkan terkait dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia, apalagi berkaitan dengan persoalan seksual ini ya, pengaturan tentang seksual. Gitu. Oke, Prof. Lanjut dari benturan-benturan dari mabda tadi ya. Saya sering menemui juga beberapa aktivis ya, kemudian
concernnya itu di aktivis seksualitas ya. Ya. Ada yang membawa isu gender, ya, isu patriarki, ya, Ya. dan yang lainnya itu. Ya. Tapi seringkali yang saya temui ya, mereka itu dalam beraktivitas ya, menyebarkan opininya itu justru di sisi lain menyudutkan Islam dengan isu seksual ini yang mereka pahami dan mereka hakimi berdasarkan worldview dari Barat gitu loh. Nah, menghadapi hal ini gimana, Bro? Ya, ini penjelasannya agak panjang dikit ya, ini mungkin ya. Boleh, nggak apa-apa, Bro. Silakan. Agak panjang ini yang harus dijelaskan. Jadi, kelompok liberal itu kan menghendaki kebebasan penggunaan tubuh mereka. Kan itu kan? Okay. Negara betul. tidak boleh campur tangan. Ini kan persoalan seksualitas, ini kan persoalan yang sifatnya private gitu deh. Ngapain betul. negara ngatur-ngatur gitu. Nah, saya sebagai Muslim, dan juga tadi saya sebutkan ini Indonesia berdasarkan Pancasila, di sila pertama pun itu kalau kita singgung adalah persoalan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jelas kegiatan seksual sekalipun itu harus diatur sesuai dengan tadi aspek moral, etik, dan religion. Nah, anehnya itu kan orang banyak berteriak tentang Pancasila, harga mati. Ya kan? Tapi tidak konsisten dengan nilai-nilai ketuhanan. Yang itu mendasari ya, iya, jadi nggak konsisten dengan nilai ketuhanan, nilai agama, ataupun nilai moral tadi. Nah, jadi seperti beberapa kali saya sampaikan, prinsip saya itu kan no law without moral, no moral without religion. Nah, lagi-lagi kembali kepada persoalan agama. Ya, saya menagih sebenarnya, kalau Anda mau sungguh-sungguh ya berpancasila atau dalam hal ini mestinya kita juga konsen terhadap sila yang pertama itu, atau kita mau main-main saja gitu ya. Kalau misalnya kita itu mau sungguh-sungguh menjadi religious nation state tadi, ya mestinya kita tidak cukup dengan lip service gitu loh. Kita harus sungguh-sungguh di situ, bukan main-main hanya sebagai pemanis bibir saja. Ya tadi saya katakan, aku Pancasila, tapi begitu disodori persoalan seksualitas yang mestinya berbasis pada nilai-nilai agama, tapi semuanya mengelak. Lu agama ngapain kok dibawa-bawa? Mereka itu nggak paham dengan bagaimana hukum Indonesia dibentuk, gitu loh. Nah, misalnya persoalan poligami itu ya, kita akan temukan fakta poligami bahwa tentang syarat poligami misalnya, syarat adanya persetujuan istri, yang tadi kita singgung ya persoalan konsen itu kan ya, untuk berpoligami itu kan terdapat dalam hukum positif kita, yaitu di Undang-Undang Perkawinan tadi ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, kemudian juga di PP, jadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75, dan juga di kompilasi hukum Islam. Syarat ini ternyata justru memberatkan bagi laki-laki atau suami yang hendak melakukan poligami. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita juga temukan fakta ini, banyak laki-laki yang berpoligami secara rahasia tanpa meminta persetujuan dari istri pertama, ya kan? Apalagi juga PNS pun juga banyak melakukan begitu. Nah, padahal syarat poligami dalam fikih Syafi'iyah terutama ya, itu kan kemampuan sang suami untuk menanggung nafkah dari para istri dan keluarganya secara adil. Nah, jadi dalam fikih Syafi'iyah setahu saya ini ya, tidak ada syarat persetujuan istri untuk seorang suami melakukan poligami. Nah, ini jadi persetujuan yang tadi disinggung itu justru menurut saya, kalau menurut Undang-Undang Nomor 174 dan juga PP juga KHI tadi, itu memang memberatkan gitu ya. Tapi memang maunya sih ya, maunya itu kan supaya ya kalau terus terang itu sebenarnya kan lebih baik loh. Cuma sekarang ini kalau Anda tanya, misalnya Anda bertanya pada istri Anda, "Mah, aku mau nikah lagi, kira-kira apa yang akan melayang? Piring terbang, piring ya kan?" Betul. Loh, Mas. Jadi bagi kelompok feminisme, pejuang gender dan seterusnya itu cenderung memojokkan atau cenderung memojokkan Islam yang tadi Anda sebutkan itu, bahkan mungkin akan setuju kalau ada sanksi yang keras dari negara misalnya dengan KUHP terkait dengan poligami yang tanpa izin, atau dalam hal ini bisa jadi
akan menyatakan sebagai bagian dari kejahatan terhadap asal-usul pernikahan. Sebagaimana tadi saya sebut kan, melalui KUHP juga disebut misalnya di pasal 279 KUHP. Itu terkait dengan kejahatan asal-usul pernikahan. Nah, sebaliknya, mereka itu tidak melarang persoalan apa? Perzinahan, betul. Homoseksual Itu didukung oleh mereka. Ya kan? LGBT dan lain-lain itu mereka anggap sebagai human right, sebagai hak asasi manusia. Betul. Nah, misalnya kalau ditanya ini ya, kalau ditanya Mas, orang istri misalnya, itu kan pejuang HAM bidang perempuan, feminisme dan lain-lain kan, yang memang sebagian besar kan perempuan juga ya. Ini misalnya ditanya tentang pilih mana, atau mungkin nggak usah ditanya pada mereka lah, tanya aja istri-istri yang pada umumnya itu. Pilih mana? Seorang suami berpoligami secara sah atau membiarkannya berzina? Ayo. Nanti kan kebanyakan mereka akan menjawab, oh yang penting botolnya balik gitu. Artinya yang penting palusnya itu kembali pulang, terus mau di luar mau ngapain udahlah urusan suami. Yang penting balik botolnya. Itu maaf ya, ini agak kasar dikit, tapi memang yang lebih yang orang-orang ekstrim itu memang seperti itu sampai titik itu, Prof. Betul. Jadi kita memang ya satu sisi kita menghendaki sebenarnya bagaimana ya kalau misalnya soal poligami itu memang persoalan konsen itu tidak dimutlakkan, tapi kalau itu dimutlakkan bagaimana dipermudah itu ya. Apakah itu PNS, swasta atau apa, sehingga praktek-praktek yang tadi sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya itu tidak banyak dilakukan gitu. Betul. Prof, yang saya soroti itu berarti peranan dari worldview dalam pandangan terhadap hukum, penafsiran hukum juga berpengaruh besar ya, Prof? Sangat itu. Baik itu dalam mulai dari pembentukan sampai pada penegakan. Worldview itu menjadi nanti menjadi kunci, karena bisa dikatakan worldview itu kan menjadi Leitstern ya, bintang pemandu. Nanti itu yang akan mewarnai peraturan-peraturan yang lebih konkret ya, mulai dari konstitusi sampai dengan peraturan perundang-undangan paling bawah misalnya terkait dengan perda. Itu sangat dipengaruhi oleh worldview. Worldview itu kan induk payung yang akan membingkai bagaimana peraturan itu dibentuk dan juga ditegakkan. Dua hal, dibentuk dan ditegakkan. Jadi worldview kita ini sebagai taruhlah kita tadi saya sebutkan sebagai religious nation state, ini akan membingkai bagaimana mengatur persoalan seksualitas. Penting nggak persoalan konsen itu? Nah kalau kita nggak penting, mau dengan konsen atau tidak, selama itu terkategori sebagai perzinahan, kita harus membuat aturan larangan di situ. Oke, menarik ya. Itu satu kata kunci itu ya, yang mendasari bangunan dari penegakan dan pembentukan hukum kita itu. Oke, Prof, terima kasih atas bincang-bincang pada video ini. Ya seperti biasa, Puan dan Tuan yang menyaksikan video ini bisa tonton sampai selesai, like, share, komen, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya nih, karena Prof Zaki mendapatkan kabar katanya orang yang menekan lonceng pun kadang nggak kebagian notifikasi ya, Prof ya. Ya betul. Apalagi Anda yang tidak menekan lonceng itu. Jadi silakan ini. Dan seperti biasa silakan kalau ada yang ingin bertanya di kolom komentar, nanti admin akan dengan seksama membaca dan mengusulkan untuk dibahas di video berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Prof, saya rasa cukup sekian ya untuk isu seksualitas yang luar biasa daging semua ini nih. Kita memahami isu seksual itu dalam kerangka hukum ternyata banyak gitu. Dan mudah-mudahan juga Puan dan Tuan merasakan hal yang sama, manfaat yang sama dari penjelasan Prof Suteki ini. Oke, untuk itu kita akhiri sesi kali ini. Terima kasih. Seperti biasa, salam radikal ya. Ramah, terdidik dan berakal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.